dan pasang waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Nantinya langsung ditutup dengan doa. Yang di ujung Sinan ya, nabulu Sinan na kaya kunci, maka sama tunggu. Sama tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu diberi ucapan selamat, maka ucapan itu kembalikan yang lebih baik. Mundur kembalikan dengan yang serta. Kalau kita jawab Waalaikumsalam, maka kita dapat pahala 10 ribu. Kalau kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, dapat pahala 20. Kalau kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah, dapat 70. Ibu ini dah 10, 20, 30. Dah 30 dah banyak sudah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama berat bayar minjamnya sebenarnya. Oh, malah yang kedua aman bayar. Yang 200 sebelum tidak selesai kita, sebelum dulu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bis-sharri wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Wa qala aidan tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa lahu kullu shay'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhiru simulatatul wa'il maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Atau di dalam sini masih untuk baca ini. Ini baca di dalam buku kan, di dalam ini masih 8. Itu baca masuk ke dalam kan. Nah. Itu juga itu baca kan. Dan kalau pengelak kursi kan duduk, pengelak kursi duduk. Pengelak. Dalam beg. Itu dulu saya dalam mulut saya masih lapar di dalam. Supaya beberapa kali saya di teras ini. Udah sini be, kamu tuh sini be. Teras ini saya ini, yang masalah Pak Madu ya pernah. Ayo. Ini besar lagi siapa nih? Ini kalau ini paham dulu.
Buru dan berat punya. Sudah ya, ini boleh masih banyak peserta. Kita lanjut ibu-ibu sekalian di dalam lanjut ya. Lanjut. Ya. Mudah-mudahan bentar lagi hujannya betul. Oh, amin Allahumma amin. Yang sama-sama dihormati Bapak Lurah Kelurahan Talanggantuk beserta seluruh jajaran aparatur pemerintahannya. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khatib, Biladam Harif, ketua masjid di Talanggantuk. Yang saya hormati para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, cerdik dan pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Kakanda Senar beserta seluruh keluarga besarnya. Semoga dalam menghadapi musibah yang maha berat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Dalam suasana duka, tentu sama-sama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah sehingga di malam ini, malam tasya yang pertama diiringi dengan hujan yang deras. Ini merupakan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita patut digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke tempat rumah duka dalam rangka mengharapkan mahdatillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jadi gumah sampai ke gumah ahli musibah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam dan tentunya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan. Satu-satunya makhluk Allah Bapak Ibu yang akan menunjukkan pertolongan, yang akan menunjukkan penyelamatan syafaat hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hidup dan kehidupan kita, dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, perbanyaklah kita baca sholawat yang kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini pakai Sayyidina mulia. Sayyidina itu artinya penghormatan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada 4 malaikat Allah yang bersaksi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, kata malaikat Jibril, apabila umatmu sehari itu baca paling nilo 10 kali selawat dengan engkau ya Muhammad, maka aku Jibril waktu dia akhir keluar didoakan bangkit pala aku sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa jemu itu. Ini luar biasa. Berkata lagi malaikat Mikail, hai Muhammad, apabila umatmu membaca selawat kepada engkau, maka aku Mikail akan memegang tangannya keluar waktu nyeberangi Siratul Mustaqim, jembatan Siratul Mustaqim. Di bawahnya neraka, di ujung surga. Dikatakan seperti gumbak sehelai dibelah menjadi 7 bagian. Sebagian itulah besarnya jembatan itu. Kecil-kecil. Malaikat Mikail akan menuntun orang itu apabila paling ini sehari itu baca 10 kali selawat.
Berkata juga malaikat Israfil, hai Muhammad, apabila umatmu paling tidak membaca 10 kali selawat kepada engkau, maka ketika jemaah itu meninggal akan tergolong orang yang seperti mati syahid. Bukan syahid yang mati, mati syahid, mati di jalan Allah, pada di surga. Begitu juga malaikat Israfil mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, hai Muhammad, apabila umat membaca selawat kepada engkau, maka aku Israfil waktu jemaah itu mati kelak akan aku unjuk minuman di telaga engkau ya Muhammad. Jadi telaga bukan telaga hidup kita, telaga hidup kita ini di belakang, itu. Oh, ini telaga Muhammad. Apabila seseorang telah minum air jadi telaga Muhammad, jemo lapar nyo kenyang, jemo aus nyo nido, jemo litak nyo nido, jemo kepanasan nyo nido. Artinya Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah kita membaca sholawat. Lebih ibu di belakang kan, di jelapang itu dincium garam, bawang abang putih, cabai, teraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dapat 10 pano. Ulang lagi. Ya daripada 4 bunyi, ya lemah itu. Cabai halus dapat pahala. Itu pun sah terhadap bapa anakmu selalu tunjuk sabun colek. Boleh tu air teraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi jangan biasa go. Datang bapa anak beliau keluar bukan kepada tinggal pulang jadi ada pun zikir. Tapi kalau misalnya bekal salah bapa anak kempul suaranya pada mana je boleh. Itu dilepas. Artinya Bapak Ibu sekalian, tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, banyak-banyak kita baca selawat. Termasuk juga sawit. Jadi guma bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Batang pertama sebelumnya dos bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baca standar. Kali lagi batang kedua. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau 50 batang ya 50 kali ke 10 sampai tahu. Bapak sekalian yang saya hormati, yang di Subhanahu wa taala, saya beserta keluarga juga mengucapkan turut berduka cita pada keluarga kita di sini karena Pak Sendal ini dan kataku kami nalamu jadi dulu ya di pembangunan di Seluma ini, waktu Seluma Mekah termasuk yang piring. Ini kabarkan tempo yang piring nih. Termasuk juga sebelah kidau aku nih Pak Heri ini. Jadi itu asing lagi. Jadi saya Bapak Ibu sekalian di Selipau. Memang agak lapang aku ngisi di sini. Dulu pernah aku di Bano dulu. Ada lemah sedikit. Itulah agak lama. Jadi nama aku masih nama yang lama ibu-ibu sekalian, Hamdan. Kalau bahasa agama orang yang terpuji, tapi bukan perpujian. 2010-2015 sebagai ketua MUI Kabupaten Seluma. Ini tuh ATT itu alamat tidak tetap. Ini tetapnya Nembagau. Ini salah yang pandang secara singkat Bapak Ibu sekalian. Jadi profesi sehari-hari inilah pilih kulu kan ke Sukarajo, ke Talo, Kalas, Bejijah, ke Bapak Ibu sekalian, jemaah takziah dan tasliyah rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di muka tadi, kullu nafsin sa'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa itu kak mati. Ya termasuk kita yang bersulungan malam ini kak mati kan. Kebiluan mati ya ini ya kita nido kehuan. Walau bisa kok. Almarhumah ya
ibu datu yang sangat kita cintai, Sana binti Antasirin ya, Anasrin. Ini sekitar umur 55, lagi muda dunia ini. Yang diawali nido bidapan. Inilah sebagai renungan kita Bapak Ibu sekalian. Walikul ummatin ajalun fa iza ajaluhu la yastakhiru nasata wa la ta'imu katallah. Kalau sampai masonyo ajal kontrak rezeki kita habis di dunia ini, berangkat. Seperti almarhumah tidak diawali dengan bidapan. Kalau yang nama mati itu Bapak Ibu sekalian, ya bukan karena bidapan atau sihat, tapi merupakan ketentuan. Ada yang bidapan setahun, 2 tahun, mulai jingan lagi. Ada yang tidak bidapan, seperti almarhumah sekitar 10 harian ya, informasinya di rumah sakit Selibang. 50 boleh ya? Iba nih dong. Mantap apa ya tadi? Artinya nih Bapak Ibu sekalian, sebagai merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya nih. Jadi orang yang meninggal itu ini yang kita sebut meninggal dunia. Artinya meninggalkan dunia. Seluruh aktivitas dunia wassalam, selesai. Dan masuk dia ke alam berikutnya. Jadi alam kubur. Karena rute perjalanan kita manusia nih Bapak Ibu, itu ada 13 rutenya. Jadi mulai alam roh, alam arwah, alam asali, merupakan alam asal. Kemudian itu kita ke alam rahim. Sekitar 4 bulan 10 hari, malaikat Mikail menentukan tentang 4 ketetapan kepada kita. Tentang langkah kita, tentang rezeki kita, jodoh kita, maut kita. Ya langkah kita, tanpa kita rencana Bapak Ibu sekalian, kita bukan belum kali. Ngerayok ke Jakarta, ini langkah. Seperti ikan dapirin ini, jadi anggota dewan, ini buat itu cita-citanya waktu lahir dulu, termasuk sana kita hari ini. Menakul 4 kali calon di depan. Kata kawan, kalau kurang belanja ya, memang dia pakai belanja ya no. Duduk kat sana kata ya, duduk kata kau. Itu rumah. Ini langkah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua tentang rezeki kita. Walaupun kita berkat akab balik petang karena lumda kita, ya lum. Kalau aku mendefinisikan rezeki itu dibagi 3 macam. Ada rezeki kita, ada rezeki kita nuano tapi tidak habis situ lain. Ada rezeki yang kita nuano tapi tidak habis jemu lain. Contoh misalnya rezeki kita kalau dia kita timbang sawit, pagi channel dan nimbang. Dulu kawan, itu kelas kah itu. Timbang lain. Ada pula rezeki kita nuano tapi di makan situ lain. Contoh misalnya, kalau bapak anak hobi mancing, dapatlah guan. Tapi di rumah mana? Pasano, di apa kan guan ni? Kalau mak kecuba di soka aja. Baru di soka. Ya, aku mandi kulai. Dah mandi, dia mau gomang masuk ke guan, dia duduk. Kursi sambil ngudut. Sok lah masak. Dan lemak-lemak duduk di kucing. Guan tadi, orang ngucup kepala guan. Dan ini bukan dah kita nuan loh. Begitu juga jodoh kita Bapak Ibu sekalian, telah ditentukan oleh Subhanahu wa taala. Ada jodoh kita di sekitar Tais, ada yang jauh. Ada pula yang kalau sawit harga tinggi apa ni, nak tambah suang lagi pengbayar kan. Nama ada juga yang belum dapat jodoh. Nah, yang dapat jodoh ni di Sabah ni.
Mudah-mudahan belum dapat di dunia ini, dapat lo di akhirat yang lebih anak. Oh. Kalau bakal kami selibar tuh bete. Oh. Begitu juga maaf Bapak Ibu sekalian merupakan ketentuan jadi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi pada umat kita ini tanpa kita sangko-sangko ya. Ninggalkan 5 orang anak, 4 menantu, 8 cucu. Jangan kudai. Tapi inilah janjinya ketika 4 bulan 10 hari dalam kandungan. Ibu dan sana siap? Umur 55 siap. Mungkin pakai meterai 10.000, tapi ini merupakan kalau kita hidup keluar Bapak Ibu sekalian, inilah janji Allah. Andai kata Ariano waktu kita lahir, mohon maaf, tertulislah di punggung kita ini umur 55 misalnya kan. Pas lah 54, dah boleh sedut gitu dong. Dan ke sawah ni daging. Ngapa saja ni nak ke sawit ni? Ya, kapan ni keluar? Aku ni 6 bulan lagi je boleh. Dah pejar di dia ni. Tahu. Tapi ini Bapak Ibu sekalian agar apa? Agar kita semangat. Walaupun pagi kita meninggal, kadang sehari ini kita dari Limau Bimbang datangkan anak cucu ngerayau ke pekan mana-mana. Pagi meninggal. Inilah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya pakai huruf abjad lemak kita. Misalnya kata malaikat maut, kalau orang tertentu di tengah itu mulai bulan muka abjad A misalnya kan tahu. Sapaan. Banyak. Amin misalkan tahu. Amir, Anto, Artiles. Tapi kita ini perguruan Bapak. Udim A melompat ke abjad B misalnya kan. B sama buyung. Mohon maaf itu senamo. Maka 3 bulan ke depan ya Hamdan. Yang tenang-tenang saja nih abjad huruf Z makilah kamu itu mamak belum. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak keluar. Ketuaan jadi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika akan mengambil nyawa kita Bapak Ibu, Allah akan hanya menunjukkan 2 predikat pada seseorang itu. Ada yang disebut dengan mati husnul khotimah, ada yang disebut dengan mati su'il khotimah. Cuma 2 itu lah. Apapun jabatannya, apapun golongannya besar, berapa tancio, banyak berapa kebunnya, cuma 2 itu. Husnul khotimah dan su'il khotimah. Kalau husnul khotimah, Nabi Muhammad SAW memberikan ciri-ciri ibu orang yang mati husnul khotimah. Cirinya yang pertama, hidungnya ngembang. Jadi kalau nak mati husnul khotimah, belajar ngembang hidung. Dia pulang dibucu tu. Kadang-kadang kita Bapak Ibu sekalian hidung ngembang kalau dipuji. Nak bapak ada teman apa ya sama kuda je. Mulai ngembang. Yang kedua, mukanya ini cerah. Walaupun dia moyo hitam, mohon maaf, ketika dia mendapat predikat husnul khotimah jadi Allah Subhanahu wa taala cerah dan tersenyum. Seolah-olah meninggalkan dunia ini ada beban. Apabila ada ciri-ciri itu di sekitar kita, maka dia termasuk mati yang baik, mati husnul khotimah. Ya. Mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan, mati di jalan Allah surga pada insyaallah. Yang kedua, su'il khotimah. Orang yang mati su'il khotimah Bapak Ibu sekalian, misalnya Tino yang meninggal, yang pagi dibedai pakai bedak pipa karungan misalnya kan, ada seribu selempir lagi no. Ada pekan berbedak, ada sawit berbedak, ada sawah berbedak. Kalau dia termasuk orang yang mati su'il khotimah,
pucat, masam, mukulnya itu. Dan mohon maaf, akan mengeluarkan buih jadi kidau kanan bibirnya. Tapi kalau kita bertemu di sekitar kita, ada seperti itu, keluarkan buih di kidau kanan bibirnya, jangan pula kita katoka. Kabar dia mati di depan misalnya kan, jangan. Macam ini di bawah keluarga. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala ngancakkan kepada kita dengan hayat seorang manusia, mati baik atau tidak baik tergantung jadi amalia kita masing Bapak Ibu. Kalau selama ini banyak amalia kita, ini yang akan senantiasa ngantini kita di alam kubur. Yang setia kantin yang pacak kita ajak di alam kubur bukan Fortuner, bukan Avanza, tanci banyak kebeli, bukan. Tapi teman sejati, teman yang pacak kita ajak di alam kubur, sholat, zakat, puasa, sedekah. Ini Bapak Ibu sekalian yang kita ajak di alam kubur. Kalau kita terus menerus tidak meninggalkan sholat, karena sholat 5 waktu ini hukumnya wajib. Di depan bertegak duduk, di depan duduk lentang, di depan lentang gulik, di depan gulik pakai isyarat. Pakai isyarat itu ngedip ke mata. Allahu Akbar kirim ke mata. Ya Allah, ulama Nabi kirim ke mata. Tapi duduk ni duduk bertegak sedut, gulik sedut pakai isyarat udah tu. Selesai. Tajum ke imam gugur ke beduk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada diceritakan zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Said bin Abdul Aziz. Dia hanya melakukan satu perbuatan dosa, membohongi sebagai doa. Lalu datang malaikat yang bagian takdir, datang naik Said dia, aku lah buka kitab di Lauh Mahfuz, kabar ini dia termasuk penghuni surga. Kabar masuk penghuni neraka. Dia kata Said jadi lau dia. Itu hak Allah. Aku tidak ada kewajiban. Keluar aku ini cuma ibadah. Diterima tidak terima urusan Allah. Berkata demikian Bapak Ibu sekalian, bergoyang aras. Lalu datangi lagi oleh malaikat takdir tadi. Hai Said, woi kabar masuk penghuni surga. Dan aku buka kitabmu. Alhamdulillah. Aku ni keluar masuk surga pada neraka yang berarti aku ibadah. Itu kata Said. Ini merupakan wali Allah Bapak Ibu sekalian. Lalu ditanya oleh Said, dosa apa sehingga Allah Subhanahu Wa Taala murka dengan aku sehingga aku dimasukkan ke dan sebagai calon penghuni neraka. Karena Ariano kabar Said umur 15 tahun, mak kabar ngajak ke pekan. Kabar dia bangun subuh tu, tapi kabar dia dah bangun. Cecak tidur, padahal dia tidur. Cuman bohong itu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala murka. Ya apa lagi cerita masa tu Bapak Ibu sekalian ya. Banyak di dosa itu. Bapak Ibu sekalian yang mata dan tasliah rahimakumullah. Ibunda kita umur 55 tahun, luar biasa perjuangannya Bapak Ibu sekalian, membesarkan, nikahkan, dipulaka, segala macam. Ya anak-anak almarhumah. 5 orang, 4 menantu, berarti seorang lagi ya, yang belum nikah. Dan 8 cucu. Ini termasuk keluarga besar. Kita mohonkan, dia termasuk kayu di dunia, kayu keturunan, kayu pula di akhirat. Karena perjuangan seorang ibu kepada kita di depan kita balas Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya dimulai ngandung. Benar uang itu.
Dan nyelungkup di Lepasya. Ada kepekan di Batak. Sawit di Batak. Misalnya, Aina, mak dah kepekan. Tinggal ke bawah kuda di rumah ni. Tidak. Bukan. Tapi kalau kita bapak dan cuba lama-lama saja mengandung, ya mudah. Dalam ni walaupun buah. 4 kali kira 4, di kanan 4. Kemana? Dan tais. Berat. Ketika melahirkan bersalin Bapak Ibu sekalian antara hidup dan mati seorang ibu. Kalau seorang ibu melahirkan dan ibu itu meninggal, maka ibu itu termasuk mati sahih, surga balasan. Kadang-kadang anak lagi kecil, umur 6 bulan, setahun kan. Ini dia tetap tidur, seorang ibu. Lah tidur negara. Ngoe, dinai, dah basah celana. Dah kemia. Jadi, hijaunya kayak putih, bedak, disuruh celana bersih. Apa 10 menit lagi, ngulang lagi ngoe. Jadi kata dua hebat sana. Pergi kuda lain. Udah aja boleh. Ada kapal situ je boleh. Tidak mudah. Kadang gua seorang bapak. Tapi ada pula yang belarang. Nyo yang bangun tengah malam seorang bapak tadi dia gua. Luar biasa. Selama 2 tahun Bapak Ibu sekalian, kita minum dengan duk kita harian. Kalau kita liter, mohon maaf, sehari itu setengah liter. Kalau sebulan 15 liter. Kali setahun, bagus. Kali setahun, tambah setahun lagi, dah sederhana, lebih dah. Di depan sektor, misalnya kita nak keluar manisan, Bikon, apa? Nak beli susu capek nak. Kalau banyak oh. Ikut buat ganti susu mak rianu. Ini dapat ganti. Artinya ini perjuangan seorang ibu ya. Maka 8 orang anak, 5 anak, 4 menantu, 8 orang cucu ini. Untuk senantiasa berdoa tengok. Kalau doa itu wajib durhaka seorang anak apabila tidak mendoakan seorang ibu. Yang pertama yang dilakukan kalau ada tanci, dengan lagi insyaAllah 2026 jemaah haji Sulumah akan berangkat. Jadi ba'dal hajikan almarhumah ini. Berapa biayanya? Sekitar 5-6 juta. Jadi yang melaksanakan badal haji itu Bapak Ibu, orangnya di Arab Saudi. Jadi mulai niat sampai selesai kalau umroh sampai ibadah dilakukan oleh jemaah Arab itu atas nama almarhumah. Ya. Walaupun almarhumah telah meninggal, maka dia telah bergelar hajjah. Ya. Ada sertifikat dari Arab Saudi, ada saksinya, foto almarhumah. Jadi ini sebagai anak yang soleh dan soleha ya, untuk menambahi pahala untuk kita. Yang kedua, perbanyaklah untuk bersedekah. Bagaimana kita sedekah kepada orang yang meninggal? Udim sembahyang maghrib, baca Al-Quran, sain. Ya Allah, pahala baca Al-Quran ini aku sedekahkan dengan mak aku. Insya Allah. 5 waktu itu tamamnya itu berarti 9 sampai tiap pagi. Ada diceritakan Bapak Ibu sekalian, seorang bapak yang mohon maaf berdosa ya. Kalau dibakar mungkin jadi kurang baku lagi. Saking banyak dosa ya kan. Jadi anaknya ini adalah anak yang soleh surang, ditinggalkan orang tua lanang itu. Jadi waktu dia profesinya jualan manisan. Sambil menunggu pembeli, dia baca Al-Quran. Udah baca itu, pahalanya dikirim ke bawah. Udah itu lah, tidak ada yang beli. Baca lagi, kirim terus menerus. Jadi oleh penghuni kubur, wahai Bapak dah, alangkah istimewa dirinya.
Yang duduk bersila di situ betul kan? Ini ada boleh. Dosa apa yang banyak ialah. Jadi sebab sebab hapus karena doa pahala baca Al-Quran yang disedekahkan anak itu kepada orang tua. Ini yang perlu digarisbawahi anak almarhumah. Kenapa Bapak sekalian? Apabila meninggal seorang ibu, datang seorang pemuda kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, mak boleh mati. Apa yang harus aku lakukan ya Rasul? Yang pertama kata Rasul, kamu baca Al-Quran dan sedekahkan bacaan itu. Contoh kita mesti yasinan, tahlilan, ya. Maka pembacaan yasin itu kita niatkan untuk almarhumah, insya Allah. Ya. Yang kedua, memberi makan dan minum. Niatkan sedekah untuk almarhumah. Yang kita suguhkan ya kepada adik anak itu niatkan untuk sedekah almarhumah. Ini pesan Nabi Muhammad SAW ini yang begini lah kita rasakan ya. Aku minat tadi ada dua sampai tadi kan aduh kue apa itu. Bapak sekalian jamaah tasbih dan tasbih rahimakumullah. Begitu juga sedekah. Karena apa? Karena di alam kubur Bapak Ibu sekalian, penghuni kubur selalu mekik ibarat kita. Allahumma arifna ya Allah. Balikan kami ya Allah ke dunia negara baik, kata penghuni kubur itu. Apakah mereka nak sholat? Tidak. Tidak haji? Tidak. Tidak puasa? Tidak. Minta dikembalikan di dunia walaupun sedetik saja Bapak Ibu sekalian, hanya untuk bersedekah baik. Rupanya pahala yang besar di alam kubur itu sedekah. Sedekah yang ringan ibu-ibu senyum, itu sedekah buruk itu. Tapi jangan di mana tidak senyum. Semua tiang listrik, sistem megol. Jadi sedekah itu harus tempat jarak dan waktu. Termasuk mengurus sang suami ikhlas. Itu sedekah itu. Oh. Tapi ini ikhlas. Kalau boleh makan pakai kopi, buat sini dulu. Kopi dengan gula putu ijazah. Kau tu lagi tahu. Ikhlas. Ada tanci. Ini untuk mak. Misalnya ada tanci hidup kau ya. Tapi serati di hidayah Allah. Misalnya aku ke 20.000 per amplop. Ini atas nama mak. Luar biasa. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, apabila anak-anak yang ditinggalkan melakukan yang dilarang oleh agama kita, bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW ya, wa yasau fauna yablau bima unyamahaya. Apabila anak-anak yang ditinggalkan melakukan kemungkaran, maka almarhumah akan terganggu. Contoh terganggu begini Bapak Ibu sekalian. Kata malaikat, hai bunda, anak kepala semua yang gitu. Ya suaranya itu. Terganggu dia. Lapor lagi malaikat, hai bunda, anak kepala sebuah tidur bayang. Kalau sampai kita tidur, ini terganggu. Ini akan sampai ke almarhumah. Jadi artinya apa? Sebagai cinta dan sayang kita kepada almarhumah, kita meningkatkan keimanan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena ini nama musibah ini merupakan hal-hal yang baik ya. Baik kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana aja dibacakan Qoriah kita tadi, ya ayyuhallazina istainu bisabri wasolah innallaha ma'as-sabirin. Orang yang beriman sabar dan sholat. Jadi sabar ini dalam Islam Bapak Ibu artinya menahan. Apa yang ditahan? Mulut. Lidah berkata yang tidak baik. Tangan, lidah
Mentang-mentang kah misalnya nyipak ini sabar dalam Islam menahan. Ada kadang-kadang kita temui, yo ada meninggal keluarga. Sabar sana, oh sabar, duduk boleh. Tapi tangan lo ninju potong sawit, ninju potong pisang misalnya. Itu tidak masuk di sapa. Ya. Sabar yang hakikatnya adalah menahan dan mencari jalan keluar, ya. Apabila dia terus mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan masabirin, Allah berkata orang-orang yang sabar. Karena Bapak Ibu sekalian, setiap mati keturunan Adam ini, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada malaikat, "Hai malaikat, kabar jangan kuda balik jadi rumah itu, inai reaksi keluarga yang tinggalkan. Udin tu lapor dengan aku, jika masuk kita." Inai mereka deh. Lapor dia, "Woi belakang ni anak, ya Allah. Anak-anak cucu sabar galo mengembalikan kepada engkau ya Allah. Ikhlas Allah, ridho karena engkau ya Allah." Maka apa kata Allah? "Hai malaikat, kalau itu bangunkan almarhumah itu rumah di surga. Beri nama Baitul Ham. Ini rumah pujian yang diperuntukkan kepada orang-orang yang sabar tadi. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan sholawat. Apa itu sholawat? Pengampunan. Ya. Diberikan kepada keluarga itu. Diberikan payung kasih sayang. Tadi dan talut, balak beno misalnya kan, Allah menunjukkan muhtadun, petunjuk. Ini kalau kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, jamaah tajiyah dan tasliyah rahimakumullah. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh keluarga besar senantiasa menjalin hubungan silaturahim. Kemana? Ke alam ini, bukan kita masuk ke alam kubur itu, bukan. Ke makamnya. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah dari rumah sampai ke makam. Assalamualaikum ya alal kubur. Dan mati jadi dia singo. Atau assalamualaikum ya alal diyar. Ya. Karena apa Bos sekalian, kita memberi salam ini, penghuni kubur pun jawab salam itu. Tapi kalau kita keluar misalnya ke makam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Itu tuh bakal cukup lagi, kita tahu. Jadi mana semua orang timur. Apa yang dilakukan waktu kita ziarah kubur Bapak Ibu sekalian? Baca Yasin silakan, zikir. Aku yang mana yang baca zikir atau Allah, subhanallah, alhamdulillah atau Allah. Beliau baik sebanyak mungkin. Niatkan untuk almarhumah. Apabila itu dilakukan Bapak Ibu sekalian, 40 penghuni kubur di sekitar itu akan ditunda siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kita ziarahi akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Kita galak-galak menyambung hubungan silaturahim ke makam. Satu langkah seorang anak pergi ke makam, dua Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa. Dua langkah, tiga terus. Begitu juga anak-anak almarhumah ini menyambung silaturahim keluarga almarhumah dan keluarga Bapak kita Zainal. Ya. Setiap langkah itu menuju ke rumah keluarga, Allah Subhanahu wa taala akan menambahi pahala-pahala almarhumah. Luar biasa. Ada kadang-kadang lewat inian kata si anu, begitu lagi ada itu mereka kami. Nah, itu salah. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, niatkan untuk menjabung hubungan silaturahim kepada ibu dan kita, maka setiap langkah itu akan menjadi nilai pahala. Ya, kepada almarhumah. Dan yasinan seperti tadi, kalau kita kadang-kadang ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 ya. Nah, sebenarnya itu jangan menghina hari. Bila perlu tiap malam, anak 5, ya mungkin ada 50, ajak tetangga, kita yasinan, 2 kemak. Ini menyediakan yang sore. Ada yang kedua itu pula tidak gitu. Ada yang ketiga itu pula, di mana kaya berada. Ini sebagai
rasa cinta anak itu pada orang tua melakukan hal-hal yang positif. Mungkin apakah 2 bulan sekali atau sebulan sekali terus menerus ya. Karena Bapak Ibu sekalian, yang meninggal itu hidup, jasad yang mati. Dia menghina itu, tapi kita diberi oleh batas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup pada hina, tapi roh hina itu. Apabila misalnya meninggal seseorang, belum lama meninggal apa seminggu, bermimpi. Ada kadang-kadang anak bermimpi. Dia ngaku kamu ke mana nih selalu? Aku mimpi bahwa kata dia kan. Apabila itu yang kita asuhi, itu menunjukkan orang tua kita misalnya yang tinggal tulanang nyok lapau. Hidupnya jauh kawan lapok nyang. Tapi kalau ada meninggal keluarga kita Bapak Ibu sekalian, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hidup pernah kita mimpi. Ini menunjukkan bahwa yang meninggal itu kenyang. Kenyang apa? Karena kiriman-kiriman pahala ibadah kita tadi. Jadi kalau kita bermimpi dengan keluarga kita yang meninggal, kita introspeksi diri Bapak Ibu sekalian, kita belum maksimal berbuat kebaikan, doa segala macamnya kepada yang meninggal itu. Apa tingkatkan? Tapi kalau dia memimpi, insya Allah dia kenyang ya, berarti sampai doa kita. Ini kita harapkan kepada 5 orang anak menantu, anak kandung dan menantu kamu baik di hadapan Allah. Kamu hak peran kewajibannya ya untuk memuliakan, berbakti kepada orang tua. Karena doa kita Allah mau beli wali daini warahmah kamu itu paling nido itu. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, apabila itu dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan, insya Allah ya, orang marhum sejauh mata memandang dapat nikmat kubur, kuburnya jadi taman-taman surga ya. Dan pada akhirnya Allah masukkan ke dalam surga Firdaus. Kalau kegiatan dan anak yang soleh dan soleha inilah Bapak Ibu sekalian yang akan sampai. Bapak Ibu sekalian jamaah takziah dan tasliyah rahimakumullah, dan kepada kita sekalian yang hadir pada saat ini Bapak Ibu sekalian, merupakan tazkirat Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan pesan kepada kita khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa khinaka qabla sumulika, wa diyataka qabla sakomaka, wa layataka qabla mautika. Kata Nabi, masa muda kamu sana deman kau beribadah. Sebelum tua, kalau dah tua nimpuh dah ibadah, tidak maksimal lagi. Dah banyak rezeki datang, mengut keting, asam urat, stroke, saraf penyakit, macam-macam. Kolesterol naik, dah tua. Mampu lagi muda. Masa sehat kamu gunakan dengan baik sebelum hidapan itu sampai. Kalau lah sampai Bapak Ibu sekalian, ya kita boleh baca lah. Kalau orang tua kita tidak pada di rumah sakit, ini merupakan tugas ditanggung jawab si anak. Banyak kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, jemur tua kita bidapan. Ya, ini lagi. Jadi kuat ni dia parahnya hidapan tu. Tapi anaknya diam baik, dia maju ke solat, ini salah. Jadi anak itulah yang menuntun, walaupun duduk kita di rumah sakit tetap dituntut untuk solat. Ya kita mengambil kata yang mumuk. Air ini dibaca tayamum di dinding itulah. Sengaja tayamum muka langsung ke kanan dibalas kidau sah. Oh, luar biasa. Begitu juga kalau di rumah misalnya, nak ke belakang di baca pakai tayamum. Di mana? Di dinding boleh, di bantal boleh, di kasur boleh. Yang penting bersih, tidak ada najis. Salat. Ya di baca sana baca Al-Fatihah tuntun mulia. Ya. Karena jadinya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa inama amalu binniyat wa namal liqim manawa. Sesuatu itu Allah niat kita, dan orang itu akan mendapatkan sekedar apa yang diniatkan. Ini.
Jangan kita tenang sahabat Ibu sekalian ketika kita menunggui jemur tua kita didapat terus untuk mempertahankan tetap dia sholat. Ya. Ini kewajiban kita. Tapi kalau anaknya misalnya diam pulau, ya salah galau gitu. Namun ini mau dapat, ya tergantung jemurnya sehat inilah gitu. Oh, ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Bapak sekalian jemaah takziah dan tasliyah rahimakumullah, masuk sempat sebelum datang kesempitan, masuk kaya sebelum kemiskinan datang. Karena kekayaan ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila titipan Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan kepada orang lain, ini yang bermanfaat. Misalnya tanci kita 1.000.000 ibu, yang kita sedekahkan cuma 100.000. 100.000 itulah yang kita. Yang 100.000, ya kini. Oh. Artinya apa berbagi? Dengan senantiasa kita berbagi, Bapak Ibu sekalian, tadinya kita galak hidapan, keluar masuk rumah sakit dengan sedekah, insya Allah dia akan sehat. Pernah diceritakan zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat Rasul yang didapan, mohon maaf, ketinggo benana, beninia. Laku rumah sakit keluar masuk, ni itu gaduh-gaduh. Datang dengan Rasul, apa kira-kira ubat ini? Ajurkan dia sedekah. Dan diajurkan oleh masyarakat si bapak yang didapan tadi gali sumur. Pas keluar air tadilah disedekahkan kepada masyarakat. Sehari 2 hari kering. Ini bukti Bapak Ibu sekalian, orang yang dalam bersedekah berbagi kepada orang lain, dia akan sehat, dia akan tenang, rezekinya akan bertambah dan bertambah. Ya, sebelum kemiskinan kedatangan masa hidup, sebelum kematian. Bapak Ibu sekalian jamaah takziah dan taziah rahimakumullah, mudah-mudahan keluarga besar yang ditinggalkan almarhum ini ya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap ikhlas, sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu akan menjadi tetap satu. Tapi kalau kita tidak menerima, ya seolah-olah kita menyalahkan ini, menyalahkan itu, maka musibah akan menjadi 2. Ya mana sana? Musibah menjadi 2. Pertama, musibah yang kita hadapi. Arti musibahnya hal-hal yang tidak menggembirakan, hal yang tidak menyenangkan musibah. Musibah yang kedua, karena kita tidak mengembalikan kepada Allah ini sabar, maka pahala musibah tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah jadi 2 itu. Akhirnya saya yakin dan percaya kalau dibina ke Kanda Zainal menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Bagus sekalian jamaah takziah dan taziah, mungkin itu saja. Alhamdulillah hujan lagi dong ya. Oh. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini mendapatkan pahala 1 kira malam ini. Bukan 1 kerak, bukan. Karena hujan. Jadi beda pahala ini hadir taziah hujan dengan itu hujan berbeda. Lapor dayanya kosori kasih ya Rasulullah, besar berapa 1 kira itu? Kata Rasul sebesar Jabal Uhud. Dilimput dalamnya ada minat Jabal Uhud. Di Jabal itu bukit. Jadi di Arab Saudi itu setiap bukit namanya Jabal. Ada Jabal Rahmah, Jabal Sur ya. Jabal ini Sur, Jabal Uhud. Itu bukan jabalan gitu. Kalau jabalan lain lagi. Jabal Uhud itu Bapak Ibu sekalian panjangnya sekitar 7,5 km. Tingginya sekitar 300 meter dan persegi panjangnya 19.000 meter persegi. Besar-besar itulah pahala kita hadir waktu musim hujan. Luar biasa. Pahala besar itu. Sebenarnya ngambil, ya macam benar sih kau. Gila, kau boleh pergi dulu aku kerjaan, atau aku kerjaan, kau boleh pergi. Udah utang banyak. Awak. Ditambah warna pagi nih itu pulau. Artinya apa? Walau misalnya kerja-kerja dikit, ya maksud aku kita bidikan. Ada pertama masyarakat kira dapat musibah, ya kita datang. Ini akan memberikan hiburan, ya memberikan apa namanya itu
dia bela sungkawa dan mendoakan. Ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian, doa kita yang banyak inilah. Kalau misalnya dia hadir 200 orang, suang baik 200 yang dikabul ke masjidnya lah itu. Oh. Karena ngapa? Karena keluarga yang ditinggalkan, kalau kata Zainal, 5 uang, 4 uang menantu dan cucu ya. Nah, ditambah dengan kita yang hadir. Inilah maksud dan tujuannya kita senantiasa meramikan setiap ada musibah ini Bapak Ibu sekalian agar doa-doa kita yang kita lantunkan ya dan kita lakukan seperti sholat maghrib berjamaah dan lain sebagainya sampai ke almarhumah ya. Nah, itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu saja pesan-pesan agama yang baca aku sampaikan malam ini. Mudah-mudahan akan menjadi cukup tawar yang menjadi renungan kepada kita sekalian, khususnya keluarga besar yang ditinggalkan, agar tetap untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sayang kepada orang tua dan juga orang tua kita, bapak kita, Pak Zainal masih gagah. Ini tanggung jawab daripada anak-anak yang lainnya, ya. Dari mau kehilangan seorang istri bukan main, jadi sedihnya. Tapi karena dia orang yang tegar, semangat, kuat persis dengan beliau ini, dia biasa-biasa baik. Tapi hatinya, Bapak Ibu sekalian, sakit. Namanya lelama segunda, cobalah. Kita lelama ke kawasan sama, ke pekan sama, bertahun-tahun, bisa. Jelas, ini Bapak Ibu, artinya apa? Perlu pendampingan, jadi anak-anak yang ditinggalkan almarhumah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita sama-sama mendoakan almarhumah. Ya, ceramah ini dengan tulus dan ikhlas, mudah-mudahan kehadiran dan doa kita bersama dapat dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, boleh tambah lagi. Apa itu? Karena masalah peninggalan harta warisan. Oh. Nanti jangan sampai anak-anak orang Oh, itu. Tolong Pak Ustaz. Ini Boleh. ya temurun orang tua kadang ribut. Jadi instruksi, karena Itu bisa akan menjadikan- lewat itu kan instruksi. Oh, ini nggak boleh ya. Itu akan menjadikan pahala menjadi mudarat. Jangan pada kita palu dah. Tidak ada. Jangan palu. Palu palu. Perlu. Padahal itu masukkan jadi dan pirin nao. Jadi masuk ke pirin ini pada anak-anaknya. Ya. Jangan sampai ribut. Jadi wasiat ini macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada kadang-kadang sebelum dia meninggal dia berwasiat. Nah, kalau mak ni mati kelor, kuburkan mak ni samping rumah sini. Wasiat itu. Dengan harus dilakukan? Harus. Tapi ada pengecualian. Misal di samping rumah. Di samping rumah ada rumah, di muka rumah ada rumah. Kan mengganggu lingkungan. Nah itu tidak wajib dilakukan. Kalau mengganggu ada kemungkaran di sekitar itu. Ini pertama. Yang kedua, sebagai ladang pahala almarhumah Bapak Ibu sekalian, apa yang ditinggalkan baik itu rumah, sawah, kebun, segala macam. Ya. Pesan aku jangan sampai dijual. Boleh kita tambahin. Ada kadang-kadang Bapak Ibu, seorang ibu meninggal belum berangkat, kata si tua, sawah di sebelah sana dah nuano, sawit yang lemah pasir itu aku nuano. Nah itu ditempatin. Jadi artinya inilah sepenunjuk daripada orang tua supaya dijaga, jangan jual, ditambah ya. Dan hasil-hasil daripada tanah itu misalnya ada sawit segala macam ya, maka sedekahkan untuk almarhumah. Contoh misalnya per 2 minggu anak-anak almarhumah ini dapat katakanlah 3 juta per 2 minggu, paling itu 500.000 beli ke ayam geprek 10.000 semua, kali 500.000 apa geprek itu pika ke masjid Anur waktu hari Jumat. Nah ini sedekah untuk mak luar biasa. Kemudian 4 minggu ke depan ke masjid yang menyokong al-mujidin ya, beli itu puluh
Apabila itu yang dilakukan hasil dari harta yang ditinggalkan almarhumah luar biasa akan yang berbuang itu bapak. Ini dengan saya kan. Tapi kalau misalnya sampai beributan, ini akan ya kontak. Seperti yang aku sampaikan tadi, ini akan terganggu almarhumah, ya. Apabila ada keributan segala macam tentang harta beliau, ini akan terganggu almarhumah. Tanda sayang kita, tanda tidak kepada almarhumah, apapun yang ada, yo, hendaknya kita selalu mengedepankan musyawarah hijau, yo, dan diusahakan hasil-hasilnya itu untuk almarhumah, jangan kita makan gaduh, ya. Niatkan untuk almarhumah, insya Allah akan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Cukup ini Pak Tamirin. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada instruksi lagi nih. Jadi iya kalau mau biasa di dewan itu apa ini yang berarti instruksi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mudah-mudahan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tercipta sana binti an-nasrin birahmatika ya arhamar rahimin. Lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu sabil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء إنك سميع قريب مجيب قدر الحاجات خصوصا لروحها ibunda برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها ربنا. اللهم ترمنا عجلها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولا يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Allahumma ya Allah, dengan segala perasaan dan pengharapan, dengan segala kelemahan dan kerendahan ya Allah, kami semua hamba-Mu yang dhaif selalu meminta dan memohon padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa almarhumah ya Allah, baik yang besar yang kecil, menurut sengaja ataupun yang tidak, yang sembunyi ataupun yang nyata ya Allah. Dan terimalah amal ya almarhumah di dunia ya Allah, dan jadikan amal ya almarhumah di dunia, baca sholatnya ya Allah, puasanya ya Allah, zakatnya ya Allah, sedekahnya ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah, agar senantiasa menemani almarhumah di alam kubur ya Allah sampai hari kiamat ya Allah. Jadikan kubur almarhumah ini sejauh mata memandang ya Allah. Berilah nikmat kubur jauh dari asap kubur ya Allah, dan jadikan kubur almarhumah ini merupakan taman-taman surga ya Allah. Dan pada akhirnya ya Allah, masukkan almarhumah ini ya Allah, ibu dan kami sahabatan dicintai ke dalam surga Firdaus ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kekuatan lahir dan batin kepada suami almarhumah yang ditinggalkan ya Allah, agar mengembalikan kepadamu ya Allah. Begitu juga kepada anak-anak almarhumah, 5 orang anak, 4 menantu dan 8 cucu ya Allah, agar senantiasa melaksanakan perintah-perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu ya Allah, selalu berbuat baik untuk almarhumah ya Allah, beribadah kepadamu senantiasa untuk mengharapkan ridho dan pahala Kau ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana salamna anfusana
wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum subul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sama kita dengarkan ceramah oleh Ustaz Hamdan Hasan.